Cek 1 2 3. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Lambaikan tangannya ke atas. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita dipersatukan Tuhan untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, menyambut hari pernikahan dari Bapak Ibu sekalian.
Tuhan, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian walau ku tak dapat melihat semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita, namun hati kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, selalu memberkati kita. Semua dapat aku miliki
Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kurang semangat. Harus lebih dahsyat lagi. Shalom. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tinggi. Kita sama-sama satukan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu dahsyat bagi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Satu suara
kita sambut Sang Raja. Hanya Dialah Raja kita yang lahir dan mati bagi kita semua. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau bebaskan seluruh jiwa kita untuk kita menyambut Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya.
haleluya. Sehingga suasana sorga akan turun di tempat ini. Suasana sorga akan turun di hati kami. Setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami, kejahatan kami, kelemahan kami. Karena itulah yang membuat kami, Engkau tidak bisa hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, ampuni segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami dengan segenap hati datang kepada Engkau. Dan bimbing kami Tuhan. Bimbing Tuhan, pandu hidup kami ini Bapa. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya jika suasana surga sudah turun di tempat ini, maka Engkau akan mengambil alih pelayanan ini Tuhan. Oh, sehingga kami hanya mengikuti Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan yang mau diteguhkan pada hari ini. Oh Tuhan, tuntun mereka kepada seluruh kehendak-Mu. Di mana mungkin pada hari-hari yang lalu mereka tidak menuruti perintah-Mu, tetapi dia sudah mau datang kepada Engkau, sudah mengaku dia bahwa Engkau adalah juru selamat dan Engkau adalah kebenaran itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu pada saat ini yang berdiri di tempat ini menyampaikan isi hatiku Bapa. Oh Bapa, Engkaulah Tuhan. Hanya aku menjadi saluran, tetapi yang berkata-kata hanya Engkau Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau yang bergerak Tuhan di dalam semua hidup daripada hamba-Mu ini, supaya bisa hamba-Mu ini menjadi saluran berkat pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Mulai saat ini sampai penyampaian firman Tuhan dan peneguhan daripada orang yang meneguhkan pada saat ini, Engkau tetap beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama amin. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara-saudara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kalau orang Kristen itu ya sebenarnya harus menyadari bahwa sebenarnya dialah yang diciptakan. Haleluya. Di dalam peneguhan pada saat ini adalah acara peneguhan. Haleluya. Acara peneguhan saudara-saudara berbeda dengan acara pernikahan saudara-saudara. Peneguhan artinya mereka yang dulu lemah, jauh daripada Tuhan, ya, sehingga di waktu sudah dibuat suatu penjelasan dan pengarahan, maka mereka mau ikut Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, sesudah itu nanti akan dilanjutkan dengan peneguhan.
Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pernikahan daripada orang Kristen adalah sebenarnya pernikahan yang diatur oleh Tuhan. Bukan sesuka-suka daripada manusia itu untuk melakukan pernikahan, saudara-saudara kita, tanpa seizin daripada Tuhan. Karena yang memiliki kita adalah Tuhan, saudara-saudara kita. Kita sadar akan itu. Haleluya. Kita bukan ateis. Kita adalah Kristen yang mempunyai iman. Kalau ateis mungkin ya berjalan dengan cara yang berpikir. Oleh karena kita berjalan dengan pikiran kita, maka akan menjadi berantak, saudara-saudara kita. Berantakan. Karena kita sesungguhnya kita tidak tahu hidup ini. Haleluya. Mari kita katakan dulu. Kita tidak tahu tentang. Kita tidak tahu tentang. Yang tahu itu adalah pencipta. Dan di waktu dia mau dibaptis, saudara-saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya adalah pencipta. Jadi pergerakan kita bersumber daripada pencipta itu. Jadi kalau terjadi sesuatu penipuan, berarti ada yang salah. Bahwa kita bukan berpusat kepada pemikiran kita. Kalau kita mengikuti perjalanan daripada Tuhan sampai dia tersalib menebus manusia yang berjalan manusia itu dengan pikirannya sendiri, atau mencurahkan darahnya, saudara-saudara, untuk mengembalikan menebus manusia ini.
onderdil-onderdil yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Seperti kalau mobil Toyota ciptakan dia di Jepang, mereka tahu onderdil-onderdil daripada dia yang tahu.
Tetapi ada di tengah-tengah lagi itu, di lingkaran pertengahan itu, di situ adalah roh. Jadi roh ini yang memerintah ini semua. Kita katakan tadi bahwa akal budi atau pikiran itu ada di dalam jiwa. Ada di dalam jiwa. Sesudah itu, saudara-saudara kita sebenarnya kadang ada sesuatu permasalahan di dalam hidup daripada manusia ini. Mereka melihat, mereka mengenal saudara-saudara kita diparut di dalam pikiran. Dan pikiran ini sebenarnya dia berusaha itu menyelesaikan hanya sampai di pikiran atau di akal budi. Pikiran sebenarnya hanya dan itu akan disalurkan ya kepada roh. Pikiran, hati nurani menyalurkan kepada roh, karena roh adalah merupakan pusat pergerakan daripada kehidupan manusia. Haleluya. Jadi ini yang merupakan satu kesalahan daripada perjalanan daripada manusia. Hanya dia sampai kepada pikiran, sampai kepada jiwa. Jiwa tidak mengalirkan kepada roh. Karena begitu manusia itu, sesudah sampai kepada akal pikir daripada manusia itu, hanya berputar-putar di dalam jiwa. Hanya berputar-putar di dalam jiwa. Itu makanya banyak sakit jiwa, saudara-saudara kita. Padahal sebenarnya akal itu atau pikiran itu menangkap untuk mau dialirkan kepada roh. Haleluya. Dialirkan kepada roh. Roh mempunyai satu pikiran, hanya roh. Tetapi di dalam roh ini ada dua hal yang terjadi di dalam roh ini, iman dan pikiran. Haleluya. Di dalam roh ini yang bekerja iman dan roh, iman dan keraguan di dalam roh ini. Jadi kalau dia menangkap persoalan, tetapi mau dia untuk menyelesaikan dengan firman Tuhan, akan menjadi ada jalan keluar. Tapi ada juga menangkap persoalan hingga timbul keraguan. Ini menjadi penyerang manusia membuat masalah. Tapi dari apa yang dikatakan yang berupa dengan orang mulia itu, ya, dia menerima dengan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Tidak bisa pikiran di dalam menyelesaikan masalah. Harus roh dari sesudah ini, ya, dia mempunyai iman kepada firman Tuhan, sehingga firman bekerja di dalam roh. Sehingga apabila sudah firman Tuhan bekerja, karena dia mempunyai iman kepada Tuhan,
itulah yang bisa mampu. Tapi manusia harus. Jadi kalau ada masalah di dalam kehidupan kita, tangkap dengan pikiran, sesudah itu hadirkan kepada Roh. Hadirkan kepada Roh. Turut kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sesungguhnya bersama-sama. Haleluya. Saudara-saudara, kita masih di dalam nama Yesus. Cara memakai apa yang kita pakai, kalau ada persoalan di dalam kehidupan kita, terserah kepada Anda. Pakai pikiran atau pakai roh. Karena pikiran di dalam firman Tuhan tidak mampu menyelesaikan masalah. Harus roh, ada iman. Di dalam hidup yang berjalan. Karena itu saudara-saudara, selalu menjadi bongkar penting di dalam hidup ini. Makanya kita harus mengerti. Makanya beliau mengatakan, aku berserah, aku berserah kepadamu, ya Tuhanku, aku berserah. Mungkin saat sekarang, ya, pada saat ini, mungkin saudara masih sakit hati, saudara. Tapi bagaimana nanti kalau ada masalah? Bagaimana kalau ada masalah? Kamu tidak bisa menyelesaikan. Orang segar-segar bugar di dalam kehidupan ini. Karena apa? Yang menyelesaikan adalah firman Tuhan. Yang menyelesaikan adalah roh Tuhan. Haleluya. Oh, sekarang masih baik-baik, masih tetap ada uang, ada makanan, ada pakaian, ada mobil, ada yang lain, saudara-saudara. Nanti bagaimana? Tapi penderitaan, datang sakit penyakit, datang kata-kata dari luar begini. Mau tetap bersatu di dalam masalah ini, saudara-saudara. Yang kita lihat di tengah-tengah daripada orang Kristen, orang Kristen, saudara. Kalau roh itu ada dua di sana, yaitu iman dan ketakwaan. Kita harus mengerti apa yang kita lakukan dan bagaimana. Di
Haleluya. Oleh sebab itu, kami bukan dari depan, mohon kalau ada dalam keluarga kita, dalam keluarga saudara, ya, jangan berkobar dalam hati. Angkat masalah itu, tetapi sampai menjadi saudara-saudara dalam oleh sebab itulah saudara-saudara, sedikit firman Tuhan saya berikan kepada saudara-saudara yang penjelasan-penjelasan ini, saudara-saudara, untuk menyembuhkan kita, saudara-saudara. Haleluya. Mari saudara-saudara dikasih, saya baca dulu. Nah, yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Oleh sebab itulah pada saat ini, saudara-saudara, haleluya, mari saudara-saudara kekasih, ya, kita baptiskan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami menappiskan penikuman supaya Engkau tempat ini mengarahkan, menuntun istimewa orang bukan bangsa yang tuntun pada seluruh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran. Raja
Sebab itu, Engkaulah yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Ayo kita nyanyikan sekali lagi, kami memuji bersama. Haleluya. Haleluya. Ikuti saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kami mendengarkan firman, kami mau ikut dengan Engkau. Kami tidak memakai pikiran, tetapi kami roh daripada Engkau bekerja di dalam hidup kami. Mulai saat ini, pernikahan ini adalah sampai selama-lamanya Tuhan Yesus menangkan kami. Terima kasih. Hadapan Tuhan dan firman-Nya, saya selaku hamba Tuhan pada hari ini bukan pernikahan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh ditarikan oleh manusia. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat itu komitmen Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara, berbisik-bisik di dalam hidup mereka. Curahkan roh-Mu ke dalam keluarga ini Tuhan, supaya mereka dapat melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ajaib
buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, jikalau ada kiranya yang menyampaikan kata sambutan atau apapun dari keluarga, kami persilakan dengan hormat. Dari gereja. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi siap, nanti aja boleh sebenarnya siap jadi pemberkatan foto bersama dan supaya dari komunikasi di belakang, nanti kedua mempelai di depan dan nanti semua duduk seperti itu ya. Jadi dengan pemberkatan nikah ini, peneguhan ini sama juga sebenarnya. Peneguhan artinya dari kata teguh. Teguh itu menguatkan sebenarnya. Artinya seperti disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, yang dulu ada kesalahan, artinya ini peneguhan itu sudah ada hubungan di dalamnya, sehingga kita kuatkan, kita teguhkan. Ya, beda dengan yang namanya pernikahan, pemberkatan itu hanya pemakaian kata saja, tapi ini sebenarnya pernikahan, pemberkatan. Mengapa dikatakan peneguhan? Supaya bisa saling mengerti bahwa sebelumnya ada hubungan daripada lain dengan itu. Jadi itu dikuatkanlah hubungan itu di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Jadi artinya hubungan-hubungan pernikahan juga banyak. Jadi nantinya di luar sana juga Bapak Ibu yang sudah menikah juga boleh diteguhkan. Ya, konteksnya jika pernikahan itu sudah goyah atau sudah pernah yang satu jauh atau yang si suami sudah pernah meninggalkan si istri, punya hubungan dengan wanita lain, atau si istri juga sudah sempat pergi dengan laki-laki lain atau lain sebagainya. Jadi dengan hal demikian harus diteguhkan kembali, ya. Atau juga ada pernikahan yang dulunya hanya mungkin dipasu-pasu raja, ya, atau pernikahan yang dulunya mereka pernah menikah tetapi di luar agama Kristen, ya, itu boleh diteguhkan di dalam Kristen. Gitu. Mengapa harus diteguhkan? Karena kalau kita sendiri tidak bisa menguatkan, artinya kan banyak orang pasangan itu tidak bisa kuat. Jadi itulah butuh gereja, ya. Itulah fungsi gereja, menguatkan kita bersama-sama. Amin. Jadi ini sedikit pengumuman. Ya, nanti hari Minggu kita upayakan, nanti kita saling mendoakan juga untuk pengembangan pelayanan kita di terminal. Dengan pelayanan itu nanti kita ajak juga Lai sama itu, ya, setialah di dalam Tuhan, ya, setia dalam Tuhan. Apapun ceritanya, masalah apapun, ingat kalau di dalam Tuhan akan ada penyelesaian, ya. Di luar Tuhan tidak ada penyelesaian. Mungkin kalau kita sering ada dengar acara pernikahan, ang sehatasi pasikot, molo ang masalah lao tu tulangmu, lah Tuhan itu tidak ada, Bapak Ibu, ya. Saya bukan anti hal demikian. Kalau ada masalah, datanglah bersama-sama ibadah. Di dalam ibadah itu akan ada jalan keluar, ya. Hanya Tuhan tempat kita mengadu, bukan pendeta. Pendeta juga manusia. Sampaikan kepada Tuhan, ya, beribadah. Di dalam ibadah itu nanti berdoa, sampaikan Tuhan apa menjadi masalahmu. Kami hanya perantara, ya. Pasti ada jalan keluar. Jangan ambil keputusan menjauh yang satu ini. Selagi ada masalah, kalau bersama, masih bersama, pasti ada jalan keluarnya, ya. AHP masalah itu udah mulai di sini, ya. Jangan ambil keputusan sendiri, ya. Tidak ada. Kalau orang lain dunia ini mengatakan percaya diri, katanya kan, tidak ada itu. Alkitab tidak mencatat di dalamnya percaya diri, tapi dicatat Alkitab, ya, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan memakai pikiran sendiri. Kenapa? Terkutuklah orang mengandalkan pemikiran sendiri, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kita masuk 1:7 mengatakan, sia-sialah orang kalau membangun rumah sendiri, tapi diberkatilah orang yang membangun rumah di dalam Tuhan, ya. Orang yang membangun rumah dalam Tuhan pasti diberkati. Kalau kita membangun pondasi rumah kita dengan akal pikiran kita sendiri tanpa andalkan Tuhan, semuanya sia-sia, ya. Itu mungkin pesan kami dari pelayanan ini. Dan ini nanti di surat nikah itu, ya, memang Pak Pendeta yang memberkati, tapi saya di situ sebagai gembala sidang di BDC sebagai koordinator.
Mengapa saya menandatangani walaupun amang ini kenapa? Karena di catatan sipil memang yang hanya surat menyurat, sekarang sudah ada peraturan baru, harus seorang hamba Tuhan, pendeta ataupun evangelis yang sudah punya akte sertifikatnya punya gelar dari pemerintah. Itu fungsinya. Kenapa? Supaya jangan nanti contohnya mengurus ke akte tata sipil itu ditolak. Kan ada juga itu kemarin di Jangka, amang ini juga tahunya ada Mangga Manurung akte nikahnya ditolak. Karena apa? Karena yang menandatangani di sana adalah pendeta yang tidak punya gelar. Ya, jadi itu fungsinya di situ. Amang ini ada juga namanya situ yang menikahkan, tapi saya hanya sebagai pengetahuan. Amin. Ya, itu pesan kita. Dan nanti supaya ada yang memberikan, boleh foto bersama. Sekian, terima kasih. Ya, ini dari Pak Silalahi. Kalau ada pesan apa nggak apa-apa, kita santai aja. Shalom. Toh boleh bukan apa toh ada orang tolong marham sudah akan ini memang dikerjakan baga apa ada tak kita bercerita dan bulan orang ada memang untuk bisa ada rohani, ada masalah rohani. Tuhan masalah dan bui manusia dan bui domba hari Tuhan jangan berpaksa untuk lamaran Tuhan. Mari mendengarkan firman asa sudina AHP masalah-masalah di dia sudah sitarono ubah di diri sendiri di keluarga molo ikut Yesus kita keluarga bangga dengan dia kita las rohani molo dos rohamuna marari busi roh dulu Tuhan lakukan hamuna dengan baik bagak luar biasa. Bah, kudu habe na tak song na bur ribe. Ina ba tambah mo di ba? Bah, elak kudu habe na gusto rin. Ina ka naman go ba? Ngulukon. Tu perong salah ni orang tua dan buhi tanang hati. Buhi tanang. Ido ba? Berjuang doa apa ini? Alih kita dan kebodoh dan bersyukur. Harus bersyukur untuk keluarga dari Toda dan idola betul lebih puji Tuhan atau memberkati lihat deh itu amang pendeta amang dan lain-lain Tuhan memberkati Haleluya. Jadi kita akhiri kebaktian kita kita akhiri Haleluya. Yesus Tuhan penebusku dengar doaku.
perlu jawaban daripada Engkau Tuhan pada saat ini di dalam hati kami masing-masing. Karena Engkaulah menjadi tempat pengaduan kami. Saat itu Tuhan, kami rasakan bahwa perjalanan acara ini Engkau tuntun daripada permulaan sampai akhir sekarang. Oleh sebab itu pada akhir daripada acara ini, Engkaulah datang Tuhan menyempurnakan. Tuntunlah kami Tuhan. Haleluya. Mari kita menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Pada saudara-saudara kekasih, angkatlah tanganmu dua-dua. Terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan yang bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Tuhan. Yesus hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Yesus malole, malole. Sudah siap acaranya, boleh foto-foto ya. Mungkin mau foto-foto selamat kepada kedua mempelai. Yesus malole, malole, Dewi kita bangsa. Allah tak bisa
sebut nama-Mu di dalam malam, kau sebut nama-Mu di dalam segala namaku di hatimu, tak dapat balas cintamu ayahku, tak akan nasihati, hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Kasih sayang dari kasih sayangmu padaku meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Lindungi ayahku dalam doaku berseru, tetesan yang kau tabur dituai bahagia. Terima ku rasakan kasih-Mu dan ku bersyukur penuhi dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan
Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati dengan hadir, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Setiamu Tuhan selalu baru rahmat bagiku.
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setia selalu baru rahmat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab amat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab nama-Mu baru setiap waktu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya.